Pada hari ini sekitar jam 2 kami mendampingi korban dari pelaku pencurian dengan kekerasan atau percobaan pembunuhan terhadap supir atau driver online Khairul Putra Harahap di Polrestabes Medan. Sebelumnya kami sebagai tim kuasa hukum sangat berterima kasih dengan Polrestabes Medan, khususnya Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang bergerak cepat menangkap pelaku. Namun dalam hal ini yang sangat mengkecewakan kami adalah tindakan penyidik Polrestabes Medan. Sewaktu tim kuasa hukum dari DSP Law Firm datang mendampingi korban untuk melakukan pemeriksaan BAP, sangat tidak etis. Pertanyaan dari penyidik dari unit Jatanras yang mempertanyakan apa alasan saudara korban menggunakan jasa pengacara. Hal ini sangat merendahkan kami sebagai profesi pengacara. Siapapun dia, korban, pelaku, dan lain-lain, itu yang dia warga negara Indonesia berhak untuk meminta bantuan kepada seorang pengacara atau advokat. Apalagi dia tidak mengerti dengan hukum. Tujuan kami, tim kuasa hukum, mendampingi saudara Khairul Putra Harahap sebagai kuasa hukum, bukan mau mengintervensi proses penyidikan di kepolisian. Kami mau membantu proses hukum yang sedang berjalan agar hukum itu berjalan adil dan maksimal. Itu tujuan kami. Tapi tindakan yang dilakukan itu sewaktu tim kita mendampingi dengan pertanyaan itu, kami sangat kecewa. Kami harapkan kepada Bapak Kapolrestabes Medan maupun Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk menegur penyidik tersebut agar beretika. Karena advokat juga adalah penegak hukum sesuai dengan undang yang duduk sama rata, baik kepolisian, jaksa maupun hakim. Kami berharap kepada pihak Polrestabes Medan dalam proses hukum yang berjalan atas dugaan percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap klien kami Khairul Putra Harahap untuk melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang dihubungi oleh pelaku ini melalui handphonenya sewaktu berjalan sebelum dilakukannya eksekusi. Itu yang kita harapkan. Sampai sekarang kita tidak tahu apakah pihak kepolisian memeriksa siapa saja yang dihubunginya. Apakah ada aktor di belakang ini? Ataukah orang yang mengendalikan untuk pencurian dengan kekerasan ini? Karena kita melihat, kita menduga ini pelaku mengetahui bahwa mobil yang dicurinya dari korban itu pemilik perusahaan TPI, bukan milik pribadinya. Sehingga mobil tersebut ditinggalkannya di wilayah Kim. Kemudian selanjutnya dia diserahkan. Bukan menyerahkan diri, ingat, dia diserahkan orang tuanya. Dan kita melihat pelaku begal ini, pencurian dengan kekerasan ini, kita menduga diistimewakan. Setelah kita lakukan pertanyaan kepada wilayah daerah-daerah tempat tinggal pelaku, ternyata pelaku adalah anak salah satu purnawirawan Polri. Sehingga kita menduga kenapa diistimewakan. Bahkan tidak ada tindakan terukur yang dilakukan terhadap pelaku. Sedangkan perbuatannya sangat-sangat sadis. Makanya dari itu kami melakukan pengawalan terhadap kasus ini sampai dengan tuntas. Dari mulai pendampingan pemeriksaan BAP sebagai korban sampai nanti dengan penuntutan di pengadilan. Jangan pihak oknum-oknum yang merasa terganggu atau risih dengan hadirnya kami. Tidak. Kami hadir di sini untuk menjalankan prosedur hukum yang seadil-adilnya. Bukan untuk mengintervensi atau apapun. Sehingga kita berharap ke depannya jangan ada lagi aparat penegak hukum yang alergi dengan hadirnya seorang advokat, pengacara yang mendampingi korban, mendampingi terdakwa, dan lain-lain. Dan semua orang itu punya hak untuk mendapat pendampingan hukum. Karena tidak semua masyarakat itu mengerti hukum.